Oh iya, pas banget. Oke, baik teman-teman semuanya. Kita coba diskusi lagi terkait dengan topik yang tentunya hari ini kita akan diskusikan dan akan simulasikan, praktekkan. Tapi sebelum itu kita presensi dulu untuk kehadiran teman-teman semuanya. Silakan Marco dan rekan yang mempresensi hari ini silakan. Kelas ini Oke, siapa? baik. Marco sama apa? Saya, Pak. Oke, silakan nanti di speednya dicek di satu kalau hadir, yang kalau tidak hadir nol. Silakan. Oke, baik. Kita sebelum mulai presentasi, saya akan presentasi terlebih dahulu. Yang pertama ada Mutia Ramadhani, hadir atau tidak? Hadir. Oke, Savana Kaori, Hadir. Kayla Felicia, Hadir. Nadine Sidabutar, Hadir. Nakata Arli Putra, Hadir. Ivan Abdul Rozak, Hadir, hadir. Muara Habi, Hadir. Bong Marco, Hadi Surya, Hadir. Davina Aurelia, Hadir. Konita Dwi, Hadir. Catherine Luciana Putan, Hadir. Sultan Aulia, Hadir, Pak. Anida Firda, Hadir, Pak. Nela Zulfah, Hadir. Zahrani Salwah, Hadir. Muhammad Ahnaf, Hadir. Adinda Nadia. Adinda hadir nggak? Toilet di hari. Oke, ya. Arkanda Mario, Hadir. Naila Agia, Hadir. Adam Yudhistra, Hadir. Saskia Damayanti, Hadir. Zaidan Sinafan. Zaidan hadir, Zaidan. Hadir, hadir. Oke. Kinesia, Hadir. Lauza hadir, Hadir. Gita Artanti, Hadir. Safira Siti Kolisah, Hadir. Luki Rahmania, Hadir. Siti Andi Nur Rasyadah, tadi izin ya. Syawal Gifari, Hadir. Muhammad Zaki. Hadir. Oke, oke baik Pak. Ini udah semua saya absen. Yang nggak masuk berarti cuma satu. Siti Andi Nur Yasada tadi izin sakit. Hmm, nama saya belum disebut Zohri. Lydia. Oh, oke Lydia, makasih. Oke, berapa juri yang tidak hadir hari ini? Satu aja Bapak. Atas Siti nama Andi. siapa? Siti Andi Nur Rasyadah yang tadi izin sakit. Oke, kita dokumentasi foto juri. Silakan diambil dokumentasinya. Biar nanti untuk bukti kelas kita siapa saja yang hadir hari ini dan yang tidak hadir dan bukti perkuliahan kita. Silakan, juri. Oke, sebentar. Saya foto ya, izin foto terlebih dahulu. Terus slide 2. Oke, udah Pak. Oke, terima kasih juri. Baik, teman-teman semuanya, coba Bapak saya screenkan lagi bahwa kita sudah
mencapai sesi keempat ya, teman-teman. Di minggu yang keempat, pekan yang keempat, kita sudah melewati beberapa pokok bahasan, mulai dari konsep dasar statistika, penyajian data itu dengan menggunakan tabel, grafik, tentunya baik data tunggal maupun data apa nama itu, data kelompok. Terus minggu kemarin kita juga sudah belajar atau mencoba untuk menghitung mean, median, modus, baik itu data tunggal maupun data kelompok. Dan hari ini kita akan coba untuk mengukur penyebaran. Di ini kita masuk topik yang keempat, tapi sebelum itu mungkin diingatkan lagi, hari ini coba nanti teman-teman akan coba presentasi selama 45 menit. Nanti di situ ada sesi tanya jawab, penguatan dari Bapak, dan ada latihan kelas. Harapannya teman-teman penyaji bisa membuatkan satu, dua, tiga soal untuk nantinya diperebutkan oleh mahasiswa yang akan mendapatkan poin untuk dapat mengerjakan secara cepat dan tepat, tentunya dengan baik sesuai dengan teorinya. Itu mungkin pengingat reminder untuk hari ini. Tapi sebelum kita masuk ke dalam diskusi topik hari ini, Bapak minta ada 3 mahasiswa yang akan mencoba untuk menyajikan tugas individu yang kemarin. Silahkan raise hand 3 mahasiswa yang akan menyajikan tugas kemarin, untuk nantinya akan dicatat oleh teman-teman PJ. Silahkan, 3 mahasiswa saja. Tugas terakhir. Oke. Bapak hitung 5. Kalau sampai 5 nggak ada yang resen untuk mengerjakan tugas yang terakhir, maksudnya mempresentasikan bagaimana pengerjaan tugas yang terakhir. Ada kan tugas terakhir? Ada Pak. Ada, silakan. Kalau nggak ada yang resen, berarti hilang kesempatan kalian untuk dapat poin yang pertama di sesi yang keempat ini. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Jadi nggak ada yang mau ngambil poinnya untuk bisa menambah nilai puas nanti teman-teman. Kenapa Marco? Saya mau ngebahas, boleh gak Pak? Bahas yang soal latihan terakhir. Boleh, silakan Marco. Harus eh, medianya belum ada Pak. Bentar ya Pak. Atau mungkin ada yang bisa tolong bantu apa tampilin hasil kerja saya yang ada di Drive, boleh? Kalau ada yang bisa ngebantu. Wait, saya bantu ya Marco, sebentar. Oke, makasih Nida. Drive-nya mana ya? Sebentar. Salah. Salah ya? Drive ya? Ini udah ke share screen belum Marco? Kenapa? Udah Maaf ke nih. share screen belum ini? Sebentar. Sebentar ya. Aman aja. Salah drive.
Nah, benar. Oke, oke. Nah, jadi eh, saya mulai ya, Pak, untuk penjelasannya, Pak. Silakan. Untuk yang pertama, kan dari soal sendiri ada dapat dari interval dan frekuensinya. Nah, kita jajarin dulu tuh, tulis ulang lagi. Nah, setelah itu, kita harus cari XI-nya. XI itu apa? XI itu hasil tengah dari intervalnya, atau mungkin bisa dibilang median dari interval-interval yang ada. Semisalnya yang pertama, dari 150 ke 154. Otomatis jadi 150, 151, 152, 154, dan 153 dan 154. Nah, kita ambil titik tengahnya itu 152 dan itu XI. Nah, XI-nya kita jajarin lagi ke bawah sampai yang 180 sampai 184. Nah, itu bisa XI ini bisa digunain ke seluruh seperti mean, median, dan modusnya. Nah, kemudian kan kita mau cari mean nih. Mean itu kan kita cari X bar ya, atau yang X yang ada strip di atasnya. Nah, itu tuh caranya dengan eh, eh, F kali XI dibagi F. Nah, kan tadi X-nya udah nyari kan, sama F-nya juga udah ada kan. Nah, kita tinggal cari aja F kali XI dari masing-masing barisannya, masing-masing intervalnya, lalu kita tambahin semuanya, terus kita bagi sama total frekuensinya. Nah, itu nanti udah dapat meannya atau rata-ratanya. Rata-ratanya itu 1166,75. Kemudian kita mau cari median. Nah, ini ada abjad L ya, atau bisa dibilang kayak titik tengahnya lah, titik tengah dari hampir semua total yang kayak banyaknya. Kan kita di sini ada 100 ya, ada 100 frekuensi. Otomatis kita mau ambil angka ke 50 atau 51. Nah, nanti kita urutin dulu kayak 3 ke 7 itu baru 10. Dua baris pertama itu baru 10, tiga baris pertama itu baru 32. Nah, baris keempat itu udah masuk ke total frekuensi yang 50 dan 51. Otomatis kita harus ambil yang dimana konstanta intervalnya itu 165 sampai 169. Nah, L-nya itu artinya kita harus ambil 0,5 sebelum angka awal dari interval yang kita dapatkan. Kan interval yang kita dapat itu 165 sampai 169 ya. Otomatis kita kurangin 0,5 dari 165 menjadi 164,5. Nah, kemudian cara fullnya itu L ditambah N per 2 minus F kapital per frekuensi dikali C. C itu total total jangka dari angka pertama ke interval pertama ke interval kedua, atau bilang total apa sih, jangkauannya. C itu jangkauan. Kemudian N per 2 ini itu kan N-nya kan total frekuensi, jadi 100 per 2 50 kan total. Nah, terus ini yang F kapital ini total angka kan di sini 32 ya. Jadi yang dimaksud 32 ini itu total frekuensi-frekuensi yang sebelum dari interval yang kita dapat. Jadi 50 dikurang 32 per 40. 40 itu total frekuensi dari interval yang kita dapat. Terus dikali jangkauannya 5. Jadi 164,5 ditambah 0,45 kali 5 sama dengan 166,75. Kemudian di sini ada modus. Modusnya L-nya tetap sama dari penjelasan saya yang tadi. Nah, kemudian D1 ini caranya gimana sih? D1 itu hanya kita ambil saja barisan yang interval barisan yang kita dapat tadi, terus kita kurangin sama yang atasnya.
frekuensi yang di atasnya itu 22 dan 18. Nah, kalau yang D2 itu kita cuma kurangin sama yang di bawahnya 18. Nah, kemudian tinggal kalian taruh aja. Nah, itu caranya L plus D1 per D1 plus D2 dikali C. Nanti kalian bakal dapatkan hasil 166,75. Sekian dari penjelasan saya terkait tugas kemarin. Terima kasih. Oke, terima kasih Marco. Dari teman-teman ada yang berbeda pengerjaannya? Nggak ada. Yang perlu Bapak kuatkan, teman-teman hati-hati dalam menentukan membedakan antara frekuensi dan frekuensi kumulatif gitu ya teman-teman. Kalau frekuensi kumulatif itu sebelum kelas median gitu. Jadi jumlah frekuensi kumulatif itu sebelum kelas median, tapi kalau frekuensi itu pada kelas median itu bedanya gitu. Itu kalau frekuensi itu pada kelas median, tapi kalau frekuensi kumulatif itu sebelum kelas median. Itu. Yang tadi disebutkan oleh Marco, kelas medianya itu ada di rentang 165 sampai 169. Maka kalau frekuensi kumulatif itu ya jumlahnya sebelum kelas itu. Tapi kalau frekuensi saja, F kecil saja, itu pada momentum di kelas mediannya. Itu yang perlu Bapak lakukan lagi biar tidak salah kaprah dalam menentukan kelas eh, nilai frekuensi dan frekuensi kumulatifnya. Baik, nanti bisa dicatat Juri dan Marco sendiri keaktifan untuk hari ini di Marco. Teman-teman semuanya itu yang lalu bisa saja itu nanti akan jadi kuis. Harapannya Bapak teman-teman Bapak menguasai dengan baik untuk topik minggu lalu sehingga nanti kalau Bapak dadakan ada kuis teman-teman sudah siap dan teman-teman sudah bisa untuk mengerjakannya. Baik, kita lanjut saja untuk efektif waktu hari ini. Kita masuk ke ukuran kalau kemarin pemusatan sekarang ke penyebaran data. Bapak kembalikan ke Zuhri dan Marco untuk tim penyaji hari ini. Silakan. Oke, baik. Selanjutnya kita akan presentasi di dua. Eh, Ya. Oke, saya izin share screen ya, Pak. Baik, saya selaku dari kelompok 2 izin untuk opening ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Kusworo selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Ekonomi dan Bisnis serta teman-teman sekalian. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Jadi kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan ukuran penyebaran data atau biasa disebut dispersi. Ini merupakan anggota kelompok kami, saya sendiri Kayla, ada Gita dan Naila. Jadi, sini saya akan menjelaskan ukuran dispersi. Ukuran dispersi adalah alat dalam statistika yang digunakan untuk mengukur tingkat penyebaran atau variasi data terhadap nilai pusat. Contohnya seperti mean, median, dan modus. Jadi intinya, kalau data berkumpul dekat rata-rata, itu disebut dispersi kecil. Kalau data menyebar jauh dari rata-rata, itu disebut dispersi besar. Contoh sederhananya seperti data A, 50, 51, 49, dan 50. Itu merupakan dispersi kecil atau rapat. Nah, selanjutnya ada data B, 20, 80, 40, dan 60. Itu merupakan dispersi besar, yaitu menyebar.
Walaupun dua kelompok data bisa punya rata-rata yang sama, tingkat penyebarannya bisa sangat berbeda. Nah, disinilah ukuran dispersi sangat penting. Oke, di sini saya akan menjelaskan macam-macam ukuran dispersi. Yang pertama ada jangkauan atau rentang atau range. Range adalah ukuran dispersi paling sederhana, yaitu selisih antara nilai terbesar dan terkecil dalam suatu dataset. Range hanya melihat dua titik ekstrim, yaitu nilai tertinggi dan nilai terendah. Artinya, semua data di tengah tidak diperhitungkan sama sekali. Kelebihannya yaitu sangat mudah dihitung dan cepat memberikan gambaran kasar. Kekurangannya sangat sensitif terhadap outlier, nilai ekstrim, dan tidak mencerminkan distribusi keseluruhan data. Jadi, kesimpulannya, range cocok untuk gambaran cepat, tapi tidak cukup untuk analisis serius. Nah, ini merupakan rumus data tunggal dan rumus data kelompoknya. Bisa dilanjut. Nah, yang kedua ada simpangan kuartil. Simpangan kuartil adalah ukuran dispersi yang menunjukkan seberapa jauh penyebaran data di bagian tengah, 50% data, terhadap median. Ukuran ini sering juga disebut quartile deviation, QD, atau semi-interquartile range. Simpangan kuartil mengukur rata-rata penyebaran data di sekitar median bagian tengah. Kelebihannya itu tidak dipengaruhi outlier dan fokus pada data yang normal atau bagian tengah. Terus cocok untuk data tidak simetris, lebih stabil dibanding range dan standar deviasi dalam data ekstrim. Kekurangannya, mengabaikan 50% data bagian luar, kurang akurat untuk analisis mendalam, dan jarang dipakai untuk statistik lanjutan. Berikut merupakan rumus keduanya, yaitu merupakan tunggal dan kelompok. Slide selanjutnya. Yang ketiga ada simpangan rata-rata, mengukur rata-rata jarak absolut tiap data mean. Setiap data dikurangkan dengan mean, hasilnya diambil nilai absolut biar tidak negatif. Lalu dirata-ratakan. Kenapa pakai absolut? Karena tanpa itu selisih positif dan negatif bisa saling meniadakan. Kelebihannya yaitu lebih responsif dibanding range dan mempertimbangkan semua data. Kekurangannya jarang digunakan dalam statistik lanjutan, tidak sekuat standar deviasi. Berikut perubahan rumus data tunggal dan rumus data kelompok. Yang keempat, ada simpangan baku dan varians. Standar deviasi adalah akar dari varians, sehingga kembali ke satuan asli data. Standar deviasi menunjukkan rata-rata jarak data dari mean. Semakin besar nilainya, data semakin menyebar, dan semakin kecil data makin rapat. Nah, kelebihannya yaitu paling umum digunakan, mudah diinterpretasikan, dipakai di banyak bidang, contohnya seperti ekonomi, bisnis, dan sains. Kekurangannya yaitu sensitif terhadap outlier. Nah, kesimpulannya, ukuran dispersi paling penting dan paling sering dipakai. Berikut merupakan rumus data tunggal dan rumus data kelompoknya dari simpangan rata-rata dan varians. Oke, baik. Mungkin bisa next slide. Oke, jadi di sini kami mengangkat case study atau contoh soal untuk data tidak dikelompokkan, yaitu data tunggal. Jadi di sini kami mengambil analisis konsistensi memanah Arjuna. Jadi diceritakan Arjuna itu sedang menjalani seleksi yang cukup ketat di sebuah klub bernama Archery Mania. Dalam tahap ini dia diminta untuk menunjukkan stabilitas dan ketetapan bidikannya. Dari jarak 50 meter, Arjuna melepaskan 8 anak panah. Setiap tembakan menghasilkan skor yang kemudian dicatat sebagai berikut, yaitu ada 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10. Jadi berdasarkan data tersebut, kami akan menganalisis beberapa hal. Yang pertama ada jangkauan atau range dari skor tertinggi dan terendah. Lalu yang kedua ada simpangan kuartil untuk melihat fokus area tengah. Lalu yang ketiga ada simpangan rata-rata dari seluruh tembakan. Dan yang terakhir ada simpangan baku dan varian sebagai tolak ukur konsistensi. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan jangkauan range dari skor tertinggi dan terendah. Jadi, yang pertama ada range, nilai terbesar dikurang nilai terkecil, lalu range dari 10 dikurangin 5, jadi hasilnya 5. Nah, hasil dari range-nya itu merupakan 5.
Soal selanjutnya akan dijelaskan oleh. Baik, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagian simpangan kuartil untuk melihat fokus ke area tengah. Jadi di sini di sini sudah ada data yang diurutkan, yaitu ada 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, dan 10. Jadi kita bisa langsung olah karena datanya sudah urut ya. Nah, langkah pertama agar mempermudah, jadi di sini kita membagi dua data menjadi dua kelompok. Yang pertama ada kelompok bawah yaitu 5, 6, 7, 7, dan yang ada kelompok atas yaitu 8, 8, 9, 10. Lalu langkah kedua kita menentukan kuartil bawah dan juga kuartil atas. Sebenarnya ada dua rumus, kuartil bawah dan kuartil atas, ada yang bisa dibagi 4, namun di sini saya menggunakan yang pembagian 2 karena bisa langsung ditemukan dari nilai tengahnya ya. Jadi di sini ada 6 dan 7. Jadi langsung masukin aja ke rumus kuartil bawahnya, yaitu 6 ditambah 7 dibagi 2 sama dengan 6,5. Lalu ada kuartil atas, itu nilai tengah dari kelompok atas, yaitu 8 dan 9. Jadi 8 dan 9 dibagi 2 sama dengan 8,5. Lalu langkah yang terakhir langsung dimasukkan ke rumus simpangan kuartilnya, yaitu eh, yaitu Q-D sama dengan Q3 dikurang Q1 per 2. Lalu tinggal dimasukkan aja hasil kelompok atas dan kelompok bawahnya, yaitu 8,5 dikurang 6,5 dibagi 2. Hasilnya jadi 2 per 2 sama dengan 1. Maka diperoleh simpangan kuartil dari data tersebut adalah 1. Next slide. Baik, selanjutnya masuk ke bagian simpangan rata-rata dari seluruh tembakan. Jadi di sini ada data yang sudah saya urutkan tadi. Dan pertama kita langsung sebelum masuk ke bagian simpangan rata-rata, kita harus cari rata-rata terlebih dahulu sebagai dasar untuk simpangan rata-rata. Jadi ini adalah rumus dari simpangan rata-rata, yaitu jumlah X1 ya. Jadi jumlah satunya ada di tabel, ada 5, ditambah 6, ditambah 7, ditambah 7, ditambah 8, tambah 8, tambah 9, tambah 10, dibagi dengan jumlah datanya. Jumlah datanya adalah 8 ya. Lalu tinggal 60 dibagi 8 sama dengan 7,5. Next slide. Oke, baik. Ini masuk ke bagian kita mencari simpangan rata-ratanya ya. Jadi rumus simpangan rata-rata kan yang ini XR sama dengan 1 per 6, jumlah mutlak dari XI dikurang rata-rata. Nah, sama dengan ini kita ambil dari data yang ada di sini ya, teman-teman. Jadi di sini ada yang ini. XI dikurang 7,5 karena tadi sebelumnya MN-nya sudah ketemu 7,5 kan. Jadi tinggal 2,5 ditambah 1,5 ditambah 0,5 ditambah 0,5 ditambah 0,5 ditambah 0,5 ditambah 1,5 ditambah 2,5 dibagi 8. Jadi hasil SR adalah 10 dibagi 8 sama dengan 1,25. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Lalu yang berikutnya untuk perhitungan simpangan baku dan varian. Yang pertama kita hitung variannya terlebih dahulu. Kan tadi sebelumnya di simpangan rata-rata sudah didapatkan rata-ratanya itu 7,5. Nah, rumus varian ini yang sigma XI dikurang rata-rata dipangkatkan 2 dibagi N. Nah, tadi kita sudah dapat yang sigma XI dikurang rata-rata pangkat 2 itu ada 18 di slide sebelumnya. Dan N-nya adalah 8. Jadi untuk variannya itu 18 dibagi 8 adalah 2,225. Lalu ke bagian simpangan baku. Simpangan baku ini akar kuadrat dari varian. Jadi 2,25 tadi langsung kita akar kuadratkan saja, yaitu akar dari 2,25 adalah 1,5. Jadi simpangan bakunya adalah 1,5. Lalu yang selanjutnya adalah kesimpulan dari studi kasus yang data tunggal ini. Rata-ratanya 7,5 yaitu menunjukkan pusat nilai tembakan Arjuna, lalu jangkauannya 5 menunjukkan selisih skor terendah dan tertinggi yang cukup lebar, lalu simpangan kuartilnya 1 menunjukkan sebagian besar skor tengah saling berdekatan, lalu simpangan rata-ratanya 1,25 yang menunjukkan rata-rata selisih skor dari mean tidak begitu besar. Lalu variannya 2,25 yang menunjukkan bahwa penyebaran datanya relatif kecil.
Lalu simpangan bakunya 1,5 yang menunjukkan perubahan skor Arjuna dari rata-rata masih dalam batas wajar. Jadi dari kasus ini Arjuna itu termasuk pemanah yang stabil atau konsisten. Lalu yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik teman-teman. Jadi di sini selanjutnya kami akan membahas case study terkait dengan data yang dikelompokkan. Jadi dalam kegiatan tersebut dilakukan pengukuran tinggi badan terhadap 20 orang mahasiswa. Data tinggi badan yang diperoleh tidak disajikan secara tunggal, melainkan telah dikelompokkan ke dalam beberapa interval kelas. Bisa dilihat ya di sini di interval kelas tinggi badannya. Eh, Melalui data yang telah dikelompokkan tersebut, kita dapat melihat, sorry. Jadi berdasarkan data tersebut, di sini kita akan menghitung seperti tadi juga ada jangkauan atau range, lalu ada simpangan kuartilnya, lalu ada simpangan rata-rata, dan ada simpangan baku dan variance. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan dan menjawab dari jangkauan atau range. Jadi data tinggi badan interval terendah yaitu 151 sampai 155 dan interval tertinggi yaitu 176 sampai 180. Jadi ini merupakan rumusnya range batas atas kelas terakhir dikurang batas bawah kelas pertama. Jadi range 176 sampai 180 dikurang 151 sampai 155. Jadi hasilnya 29. Jadi yaitu merupakan range-nya 29 cm. Materi selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Kali ini saya akan membahas bagian dari simpangan kuartil. Jadi di sini kan sudah ada tabelnya ya. Ada tinggi badan, yang interval yang tadi, dan juga ada frekuensi, dan juga ada frekuensi kumulatifnya. Lalu pertama sebelum masuk untuk mencari simpangan kuartilnya, kita harus mencari letak kuartil ke-1 dan juga kuartil ke-3 terlebih dahulu. Jadi untuk mencari letaknya digunakan rumus 1/4 dikali jumlah data ya guys. Ya teman-teman seperti di sini. Lalu masukin aja karena N-nya itu 20, lalu dihitung hasilnya ada 5. Lalu lanjut kita butuh data tepi bawah juga. Jadi di sini ada 150. Jadi eh, karena ini letak bawahnya dari 5, berarti tinggi badannya itu ada di posisi 100, eh, letak kuartil satunya mohon maaf ada di posisi 156 sampai 160 ya. Lalu untuk mencari tepi bawah kita menggunakan rumus ini 156 dikurang 0,5 sama dengan 155,5. Dan panjang intervalnya seperti kita tahu ada 5 ya teman-teman. Lalu baru disubstitusikan nilai elemen-elemen yang tadi udah kita dapatkan ke rumus kuartil tepi bawah data kelompok. Nah, di sini tinggal dimasukin hasilnya 159,25. Jadi kuartil ke-1 dari data tinggi badan tersebut adalah 159,25. Next slide. Oke, baik. Ini kurang lebih sama kayak tadi cara pengerjaannya. Ini tinggal diganti di bagian kuartil ketiganya. Jadi tinggal I/4 dikali N, 3/4 dikali 20 sama dengan 15 ya jumlahnya. Lalu kita bisa temukan di sini kalau misalkan frekuensi kumulatif 15 itu terletak pada tinggi badan 166 sampai 170 ya. Lalu selanjutnya kita juga memerlukan tepi bawah. Jadi di sini tepi bawah adalah 165,5. Lalu panjang data intervalnya sama, yaitu 5. Lalu tinggal disubstitusikan seperti tadi, hasilnya 170,5. Kuartil ketiganya. Next slide. Lalu setelah kita sudah menemukan kuartil ketiga dan juga kuartil ke-1, tinggal dimasukkan ke rumus simpangan kuartil yang tadi ya. Jadi kuartil ketiga dikurang kuartil ke-1 dibagi 2 ya, atau dikali setengah. Jadi tinggal 170,5 dikurang 159,25 dikali setengah atau dibagi 2 sama dengan 5,625. Oke, next slide. Oke,
Oke, baik. Ini saya masuk ke bagian simpangan rata-ratanya. Jadi di sini ini masih sama kayak tadi ya, yang kelas interval dan juga frekuensinya. Lalu di sini kita membutuhkan nilai tengah ya teman-teman untuk mencari rumusnya karena kita memerlukan FI/XI nantinya. Jadi di sini nilai tengah yang kita tahu berarti kan di tengah-tengah antara 151 sampai 155 adalah 153, begitu pula selanjutnya. Lalu masuk ke bagian perhitungan FI/XI-nya tinggal dikali dari hasil dari frekuensi juga dikali dengan nilai tengahnya. Jadi ini 306 sampai seterusnya. Lalu, eh, ya sebelum masuk ke semangat rata-rata, kita harus hitung rata-rata terlebih dahulu. Jadi ini merupakan rumus dari rata-ratanya ya, teman-teman. Jadi jumlah FIXI dibagi jumlah FIJ, tinggal dimasukin aja yang ini yaitu adalah 3305 dibagi dengan ini, jumlah dari frekuensinya 20. Jadi hasilnya adalah 165,25 hasil rata-ratanya. Lalu, jika selesai kita mencari rata-rata, langsung masuk perhitungan di bagian simpangan rata-ratanya. Jadi rumusnya adalah jumlah FI mutlak XI dikurang rata-rata per jumlah FI. Itu jumlah atau sigma ya teman-teman. Lalu di sini tinggal dimasukin aja ini yang ada di tabel ini perhitungannya ada di sini ya teman-teman. Lalu di sini tinggal dimasukin aja 125 dibagi 20, yaitu 20 tadi adalah frekuensinya, sama dengan hasilnya 6,25. Jadi, simpangan rata-rata tinggi badan 20 mahasiswa tersebut adalah 6,25. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Lalu selanjutnya untuk yang jawaban simpangan baku dan varian. Ah, kan tadi sebelumnya sudah dijelaskan oleh Naila, kita sudah dapat rata-ratanya, yaitu 165,25, dan sigma XI dikurang rata-rata dipangkatkan 2 itu hasilnya 1073,75. Nah, yang pertama kita cari variannya dulu, yaitu sigma XI dikurang rata-rata dipangkatkan 2 dibagi N. Nah, sigma XI dikurang rata-rata dipangkatkan 2-nya itu kan tadi sudah dapat, yaitu 1073,75. N-nya itu tadi 20 yang sudah dijelaskan Naila, ya, jadi dibagi 20 hasilnya 53,6875 dibulatkan menjadi 53,69. Lalu selanjutnya untuk ke bagian simpangan baku itu seperti tadi akar kuadrat dari varian, jadi akar 53,69 diakarkan, jadi hasilnya 7,33. Lalu yang terakhir ada kesimpulan dari study case yang data kelompok ini, rata-ratanya yaitu 165,25 cm yang menunjukkan bahwa pusat tinggi badan siswa, lalu jangkauannya 29 cm yang menunjukkan selisih tinggi badan terendah dan tertinggi siswa. Lalu yang ketiga, simpangan kuartilnya 5,625 cm yang menunjukkan sebagian besar tinggi badan berada pada rentang tengah yang lebih sempit. Lalu simpangan rata-rata sekitar 6,25 cm menunjukkan rata-rata selisih tinggi badan dari nilai tengah yang tidak begitu besar. Lalu variannya tadi dapat di angka 53,69 yang menunjukkan penyebaran data tidak terlalu besar. Dan yang terakhir, simpangan bakunya 7,33 cm menunjukkan tinggi badan siswa umumnya tidak jauh dari rata-rata. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami bahas. Terima kasih Terima kasih sudah memperhatikan. Oke, kita ada soal untuk latihan. Untuk kelompok kami ada, Pak. Oke, disiapkan dulu. Bapak kasih penguatan dulu ya. Baik, teman-teman semuanya. eh, Terima kasih untuk kita, Naila dan Kaila, untuk paparannya yang sangat luar biasa.
terkait dengan topik kita hari ini, Bapak coba share screen kan ini ada sedikit perbedaan kilat terkait dengan bagaimana kita menentukan ukuran letak untuk data kelompok. Nanti kita coba saling cek di sumber referensinya, Gila. Sudah muncul belum, teman-teman? Udah, Pak. Oke. Nah, yang pasti kan ada 3 langkah untuk kita menentukan ya, nilai kuartil ya, teman-teman ya. Ini untuk data, ini dasarnya gitu ya. Untuk kita membahas tentang penyebaran data, ini dasarnya gitu. Kita harus mampu menentukan nilai kuartilnya gitu. Nah, ini contoh data tunggal. Di sini ada biasanya kalau ini kan emang tidak terlalu digunakan di dalam riset ya, penelitian ya di situ. Tapi kadangkala itu digunakan untuk memberikan informasi terkait dengan sebenarnya arah sebaran data kita itu kemana gitu. Hasil kuesioner atau hasil penjualan itu sebenarnya kemana arahnya. Contoh ini 10.456. Ini contoh data hasil kuesioner, contohnya seperti itu. Nah, kita susun dulu menurut urutan nilai terkecil sampai terbesarnya. Habis itu kita tentukan letak kuartilnya. Nah, ini tadi kalau nggak salah punya Naila kita itu seperempat I per 4 N ya, kalau nggak salah ya. Nanti coba kita saling cek kita sumber referensinya, karena kalau dari referensi di Bapak itu I per 4 plus N kali N plus 1. Nah ini nanti coba dicek lagi itu. Siapa tahu Bapak juga salah atau mungkin kita yang perlu diperbaiki atau Bapak yang perlu perbaiki. Tapi pada prinsipnya ini Bapak ada sumber referensi dari bukunya dokter siapa itu lupa saya Bapak di situ. Ini nanti dicek lagi. Letak kuartil 1 sama seperti perhitungan dari punyanya Naila kita dan teman-teman. Seperempat N-nya itu kan jumlahnya itu ada 7 item jumlah data gitu. Plus 1, 7 tambah 1, 8, 8 bagi 4, 2. Ini letak kuartal ke 1. Jadi letak kuartil ke 1 itu ada di urutan kedua. Berarti urutan kedua itu kan 4, 5. Urutan pertama 4, urutan kedua 5. Urutan ketiga 6, urutan ketujuh 9. Urutan keempat 9. Urutan kelima 10. Nah, sampai seterusnya. Nah, letak kuartil ini untuk menentukan dia ada di urutan keberapa. Baru nanti menentukan berapa nilai di urutan ke-1, urutan kedua, urutan ketiga, dan seterusnya. Ini untuk data tunggal. Sedangkan untuk data kelompok, nah ini kan tentukan nilai kuartil 1, nilai kuartil 2, nilai kuartil 3 yang tadi disebutkan di situ ya. Mengenai data kelompok, Bapak rasa tidak ada yang salah dari kita, hanya untuk menentukan letak kuartil saja nanti yang perlu dicek lagi gitu. Untuk rumusnya tidak salah, tentukan dulu batas bawahnya, panjang kelasnya, terus seperempat N min frekuensi kumulatif. Ingat frekuensi kumulatif itu jumlah frekuensi jumlah data sebelum titik kuartilnya itu ditentukan gitu. Contoh kuartilnya ini kan ada di 60 sampai 69 gitu. Letak kuartilnya itu ada di 60 sampai 69 gitu. Makanya di sini ini menentukan letak kuartil satunya 60 sampai 669. Ini perlu dari mana ya tadi? Seperempat N plus 1. N-nya 35, tanggal 5 tambah 1, 36 kali 1, 36 bagi 4, 9. Jadi letaknya itu ada di 60 sampai 69 untuk data ke-9. Karena di sini data ke-9 itu ada di angka 11. Nah, frekuensi kumulatifnya berapa? Berarti frekuensi kumulatifnya itu sebelum data yang ditentukan. Berarti frekuensi kumulatifnya itu 4. Ini 4. Bagi frekuensinya itu 7, tinggal dialokasikan nanti hasilnya seperti ini.
Itu teman-teman mungkin penguatan dari Bapak ada juga di tentang hmm, frekuensi bentar. Satu lagi di PowerPoint ini. Jadi lebih lebih bagus nanti kita latihan karena ini harus latihan. Ini tadi secara konsep, definisi atau variabilitas teman-teman sudah disampaikan bagaimana data kita itu terpencar ya. Itu terpencar. Sebenarnya kalau kalau kalian melihat ada gambar gunung ya. Kalau gambar seperti mana ya? Ada nggak ya? Nah ini teman-teman bisa ngelihat kan di situ ada X bar, ada modus di situ, ada min di sini. Ini nggak terlalu kelihatan ya. Kalau dari jadi kalau datanya itu mendekati titik tengah, itu namanya datanya terpusat gitu. Kalau datanya itu semakin ke kiri, ini datanya berarti semakin menjauh. Nah, ini sebaran datanya semakin menjauh gitu ya. Nah, ini kan contoh eh, apa namanya itu kurva ya, kurva yang memberikan gambaran data kita. Kalau di data SPSS itu nanti akan tergambar data kita itu miringnya itu condongnya ke kiri atau ke kanan. Kalau gambarnya condong ke kanan itu positif, kalau condongnya ke kiri itu negatif. Sesuai dengan kurva ya. Kalau semakin ke kiri dia tandanya negatif, semakin ke kanan itu tandanya positif gitu. Yang bagus seperti apa? Datanya itu mendekati titik mean-nya, titik tengahnya gitu. Ini analoginya sebaran datanya teman-teman. Ini Bapak rasa tidak perlu Bapak sampaikan. Nah, ini yang tadi ukuran penyebaran. Tapi kalau kita fokusnya di penyebaran data absolut, data yang menunjukkan di situ hasil penelitian yang nyata ya, yang tidak berubah-ubah karena datanya sudah diperoleh gitu ya. Nah, teman-teman sudah membahas terkait dengan tadi, kalau untuk absolut itu datanya itu digunakan seberapa jauh data itu dari nilai pusat rata-rata atau min yang tadi Bapak sebutkan di gambar kurva dia akan ngumpul di bagian minnya gitu. Dan itu yang akan kita cek datanya. Ini data tunggal, rentang, ini tadi sudah disampaikan oleh teman-teman kita. Sudah ya kita ya tadi ya, rentang ya. Sudah, Bapak. Oke, rentang sudah, nggak ada masalah. Rentang antar kuartil, Q3 kurang Q1 tadi udah. Simpangan udah. Setengah dari Q3 kurang Q1. Terus ini, nah ini yang simpangan rata-rata yang tadi kita dan teman-teman. Kan ini XI ya, ini maksudnya gambar XI ini data yang ke I gitu ya. Data yang ke I ini kalau diurutkan kan ini dari 4 5 5 2 kali, 6-nya 2 kali, 7-nya 3 kali, 8-nya 2 kali, 9. Jadi 4, 2 kali 5-nya 2 kali, 2 kali 6-nya 2 kali, 3 kali 7-nya 3 kali. Ini 3 kali 7, terus 2 kali 8-nya 2 kali 9 gitu. Terus bagi dengan jumlah datanya 11. 6,5 dari mana ya? Dari totalnya ini dibagi dengan 11. Ini namanya X-bar-nya. X-bar itu rata-ratanya. Sehingga nih, simpangan rata-ratanya rumusnya ini. Tadi juga sudah dijelaskan oleh kita.
Terus ini standar deviasinya. Jadi standar deviasi itu dihitung apakah data itu data sampel ataukah data itu data populasi. Maksudnya apa? Data itu diperoleh dari sampel atau data itu seluruh populasi. Maka rumusnya akan beda. Gitu. Rumusnya akan beda. Nah, biasanya Bapak itu kebiasaannya menggunakan tabel pembantu, teman-teman. Jadi Bapak menggunakan tabel pembantu. Gitu. Ini dari contoh ada 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini contoh datanya ya. Gitu. Empatnya itu ada berapa? Ada satu, limanya ada dua, enamnya ada dua, tujuhnya ada tiga, delapannya ada dua, sembilannya ada satu. Jumlah 11 gitu. Ini yang tadi gitu ya. Satu soal untuk beberapa contoh. X1 kuadrat. Nah, 4 kali 4, 16, 5 kali 5, 25, 6 kali 6, 36, sampai 9 kali 9, 81. X1 kali frekuensi ke 1, FI kali frekuensi ke I. 1 kali ke 4, 2 kali ke 5, 2 kali 6, 12, 3 kali 7, 21. Nah, ini nanti dari hasil tabel pembantu ini akan masukkan ke dalam rumus. Gitu, teman. Nah, ini yang belum ada ya kita ya. Yang belum ada itu presentase jaraknya ya kita ya dan Naila dan Gilang. Jadi ada namanya koefisien varians itu. Koefisien varian itu digunakan untuk membandingkan dua data yang sumbernya berbeda gitu ya. Misalnya ada data ujian statistika dan hasil ujian akuntansi atau data penjualan Pulau Bali dan data penjualan Pulau Sumatera contohnya gitu. Berapa koefisien presentasenya gitu. Nah, nanti dihitung dulu standar deviasinya dibagi rata-rata gitu. Contohnya di sini standar deviasinya itu 1,508 gitu. Rata-ratanya berapa tadi rata-ratanya? 6,55 gitu. Jadi 1,508 bagi 6,55 kali 100, 23,02%. Artinya apa? Jarak atau kedekatan variansi data rata-rata dari kedua penjualan di Bali dan Sumatera itu 23,02%. Jadi cukup tinggi untuk variansi datanya gitu ya. Bisa saja di Bali lebih cepat perputaran penjualannya dibandingkan Sumatera. Ini contohnya seperti itu, koefisien relatif. Mungkin kita coba latihan dulu. Silakan kita Naila. Nanti akan Bapak perkuat lagi di sesi hasil latihannya. Ada berapa soal, Phil? Bapak, kelompok kami menyiapkan 10 soal tapi pendek-pendek lewat di platform Quizzes. Oh, eh, butuh waktu pengerjaannya nggak itu nanti? Berapa menit satu soal? Satu soal 15 menit, Pak. Eh, Hmm. Eh, eh, Ini tinggal 50 menit lagi. Coba di di konstruk lagi soal-soalnya, di copy aja kuisisnya, karena waktunya kan tinggal 50 menit tuh. Kalau enggak satu persatu aja kita bahas. Soal satu, nanti kita bahas siapa yang mengerjakan, jadi sampai nanti soal yang terakhir. Kalau emang cukup waktunya, kalau nggak cukup nanti kita buat ini aja, penguatan di rumah. Gitu berarti tidak? ini kita tampilkan Quizesnya ya, Pak? Iya. Kalau enggak 5 dulu cukup kayaknya. Oh, oke, baik. Silakan teman-teman dipersiapkan nanti akan ada poin untuk tiga besar.
Maaf Bapak sebelumnya, ini kan ada 10 soal ya. Tadi ada salah ngomong, itu per soal 2 menit Pak. Jadi totalnya 20 menit. Oke, silakan. Oke, baik. Makasih Pak. Teman-teman boleh silakan join ya. Ini masih 13 orang. Ditunggu sampai 14.05. Sama ya, jangkauan ya. Jangkauan. Silakan, Catherine. Saya lebih menjelaskan, Pak. Silakan, Catherine. Oke, jadi tadi ini juga udah di-mention sama kelompok yang presentasi dan juga Adam. Kalau rumus dari jangkauan tadi, ini soalnya sama kayak soal nomor 4 kalau nggak salah. Jadi kita cari nilai yang paling maksimum dulu. Di sini kita peroleh nilai maksimumnya 183. Terus kita cari nilai yang paling minimum, yaitu di sini 155. Jadi 183 itu tinggal kita kurangin sama nilai yang paling kecil 155. Jadi kita peroleh hasilnya 28.
Oke, gimana kita sesuai? Sesuai, Pak. Oke, ini banyak banget yang rentang sama jangkauannya kita. Ini bonus untuk teman-teman sepertinya ini. Karena soalnya banyak, jadi kita buatnya yang pendek-pendek, Pak. Oh iya iya iya. Oke, oke next. Coba. Nah ini simpangan rata-rata ini. Siapa ini? Saya izin menjawab Pak untuk yang Oke, simpangan silakan rata-rata ini. Adam. Nah Jadi teman-teman di yang sini lain bisa kan perhatikan. ada datanya 28375. Yang pertama tuh kita cari meannya dulu atau nilai rata-ratanya dulu. Nah, habis dicari nilai rata-ratanya baru dikurangin dengan datanya tersebut. Contohnya kan itu di situ yang pertama ada 2. Pertama kita urutin dulu dari 2, jadi 2, 3, 5, 7, 8. Terus 2 dikurang sama rata-ratanya tadi itu sama dengan 2 dikurang 5 sama dengan 3. Kenapa nggak minus? Karena mutlak. Nah, terus lanjut yang selanjutnya 3 dikurang sama 5 itu 2, terus 5 dikurang sama 5 itu 0, habis itu 7 dikurang sama 5 itu 2, 8 dikurang sama 5 itu 3. Setelah dapat semua datanya itu dijumlah hasilnya itu 10. Nah, untuk mencari simpangan rata-ratanya tinggal 10 dibagi sama banyak data. Jadi 10 dibagi sama 5, jadi hasilnya adalah 2, Pak. Ya, terima kasih. Oke, kita cek. Ya, dan di sini nggak ada nilai negatifnya ya. Angkanya nggak ada nilai negatifnya. Dan angkanya itu satu-satu semua gitu. Nggak ada yang double dua dua data atau tiga data sehingga tidak ada problem di sini. Lanjut, ini ada soal lain simpangan rata-rata kita. Selanjutnya ada soal tentang mencari kuartil bawah, Pak. Oh boleh 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 biar beda. Ada yang mau jelasin nggak ini nomor 8? Saya boleh. Izin menjelaskan untuk nomor 8. Jadi di sini diminta untuk mencari kuartil bawah atau Q1 dari data 55776879. Jadi cara yang pertama itu kita harus urutin datanya dulu dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Paling kecilnya ini 5 dan yang paling besar itu 9. Terus kita tinggal cari letak Q1-nya pakai rumus N+1 dibagi 4. Terus kita di sini ngambil 9, 9 plus 1 dibagi 4. Jadi 9 plus 1 kan 10 ya. Terus 10 dibagi 4 itu kita peroleh hasilnya 2,5. Jadi Q1 itu data kedua ditambah 0,5 dari yang udah kita peroleh tadi. Kita peroleh data ketiga dan juga data kedua. Kenapa data ketiga dan juga data kedua? Karena itu udah di plus gitu loh. Jadi 2 plus 0,5. Aduh gimana ya jelasinnya? Pokoknya 2 plus 0,5. Jadi kita ngambil 2 gitu data ketiga sama data kedua. Karena kan itu di tengah-tengah. Terus jadi kita peroleh Q1-nya itu 5 ditambah 0,5 buka kurung 6 dikurang 5. Terus jadinya 5 plus 0,5 buka kurung 1 dikali 1 sama dengan 5 ditambah 0,5 sama dengan 5,5 gitu. Hasilnya 5,5. Oke, benar ya.
5,5 karena kebetulan ini datanya koma ya. Angkanya apa namanya itu angkanya bulat, datanya hasilnya itu letak kuartil 1 itu di 2,5. Jadi 5 tambah 6 bagi 2 5,5. Di situ nilai kuartil satunya. Oke, terima kasih teman-teman kita Saskia, Naila, Adam, Catherine, Kayla, boleh di subscribe dan perlu Bapak kuatkan lagi. Jadi nanti di sini banyak data tunggal yang disampaikan. Nanti akan ada data kelompok dari Bapak mungkin atau seperti apa untuk teman-teman semuanya biar menguasai. Apa pada prinsipnya teman-teman sudah eh, paham bagaimana menghitung rentang ya, terus simpangan rata-rata, terus teman-teman juga tadi menghitung kuartil, letak kuartil, dan nantinya standar deviasi teman-teman bisa melihat bagaimana soal contohnya. Bapak juga ada eh, teori dan contoh soalnya nanti PowerPoint-nya Bapak share ke teman-teman untuk dipelajari slide yang Bapak kirimkan ke teman-teman semuanya lewat Marco ya. Sehingga nanti teman-teman bisa belajar lebih banyak lagi dan latihan lebih banyak lagi. Oke, untuk tugas nanti Bapak berikan ke Marco juga terkait dengan latihan teman-teman dalam menghitung khususnya data kelompok. Karena tadi kita banyak belajar data tunggal, nanti kita akan belajar data kelompok. Gitu teman-teman semuanya. Sampai sini ada pertanyaan sebelum Bapak tutup? Bapak sambil kirim materi ke Marco, Marco, Bapak kirimkan materinya. Udah masuk Marco ya? Mana Marco? Udah nyampe? Udah Bapak kirim ke Marco materi Bapak? Oke, teman-teman terima kasih untuk waktunya diskusi hari ini yang sangat aktif ya. Teman-teman pakai kuisis dan teman-teman mengerjakan dan teman-teman bisa melakukan itu semuanya. Dan tentunya lagi-lagi Bapak sangat menghargai proses. Makanya selamat untuk teman-teman yang hari ini mendapatkan poin. Ada Marco, ada Adam, ada Saskia, ada Catherine. Selamat untuk dapat poin hari ini teman-teman. Dan insya Allah poin itu akan teman-teman rasakan nanti untuk nilai UAS kalian. Dan tentunya seperti yang teman-teman dapatkan sebelumnya. Baik, terima kasih untuk hari ini dan siapkan teman-teman minta materi ke kelompoknya karena minggu depan juga ada banyak poin untuk teman-teman. Semakin banyak poinnya teman-teman, maka semakin bagus teman-teman untuk UASnya. Terima kasih, selamat untuk teman-teman semuanya. Waktunya cukup. Bapak Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.